kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku untuk
sudah terbukti di hidup kami. Tuhan, kasih Tuhan tidak tergoyahkan dalam hidup kami, dan kami sangat mensyukurinya pada pagi hari ini. Engkau menjadikan kami berharga, kami menjadikan Engkau milikmu yang istimewa. Dan inilah kami Tuhan merayakan kebaikan dan sukacita kami melimpah pada pagi hari ini. Kami mau memberikan ucapan syukur kami melalui apapun yang kami kerjakan di sepanjang ibadah pagi hari ini, dengan mata yang tertuju hanya kepadamu. Berkati sidang jemaatmu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, berkati dengan penuh sukacita, berkati dengan apapun yang mereka kerjakan, biarlah melimpah-limpah anugerah serta kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan amin. Shalom. Masih ada sukacita hari ini. Haleluya. Mari bersyukur buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Coba semuanya terjadi mendatangkan kebaikan buat kita semua. Mari kita terus memandang kepada wajah-Nya, karena di dalam wajah Tuhan ada damai, sejahtera, dan ketenangan. Ku ada untuk mencari
menjadikan kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, semakin kudus, semakin layak di hadapan Tuhan. Pulihkan kami dari hari ke hari, menjadikan kami manusia-manusia ciptaan yang baru yang semakin Tuhan sempurnakan. Tuhan, penuhi kami dengan buah-buah Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan buah-buah Roh-Mu, sebab buah-buah Roh-Mu itulah yang akan menyenangkan Engkau Tuhan. Inilah kami mempersiapkan hati untuk mendengar dan untuk menerima sabda firman-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Kau mengurapi dan menguasai hamba-Mu, dan kami semua terberkati dan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita sudah berada di akhir bulan September, dan sebentar lagi Bapak Ibu dan Saudara kita mau masuk untuk mempersiapkan bulan-bulan Natal. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya mengajak saudara mengakhiri bulan September ini dengan sukacita. Amin. Kita mau melihat apakah kita benar-benar orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara menyesuaikan antara iman percaya kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah iman kita itu yang mendasari hidup kita sehari-hari? Iman kita itu yang menuntun kehidupan kita dalam melewati hari demi hari yang kita lalui. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-1 pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara membuka Alkitab saudara masing-masing. Saya tidak menuliskannya di slide. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya membaca ayat yang kecil dan saudara membaca ayat yang genap. Begini bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu.
kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat 15 ada dua hal penting yang perlu kita renungkan pada hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa itu dua hal penting yang kita baca dalam bacaan kita hari ini? Ya, 2 Tesalonika ayat pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15. Hal penting yang pertama adalah pentingnya berdoa. Katakan berdoa. Yang kedua, pentingnya bekerja. Katakan bekerja. Nah, saudaraku, dua hal ini, pentingnya berdoa dan pentingnya bekerja, itu terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 15. Nah, kisi-kisinya yang terjadi pada waktu itu adalah, ya, ada orang yang tidak melakukan pekerjaannya, ya, hidupnya dengan tidak teratur, tidak tertib, ya. Dengan kata lain, orang yang tidak mau melakukan pekerjaannya itu dikatakan dia bermalas-malasan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hidupnya tidak teratur, tidak tertib itu dengan kata lain bahwa pada waktu itu terjadi bahwa orang-orang yang hidup sebagian pada waktu itu bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak makan. Jadi moto yang diberikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah tidak bekerja, tidak makan. Ya, kalau mau makan dia harus bekerja. Jadi motonya adalah tidak bekerja, tidak makan. Nah, yang selanjutnya Paulus pada waktu itu mendapati ada beberapa orang yang ada di jemaat Tesalonika itu sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Bagaimana sih orang yang sibuk tapi tidak melakukan apa-apa itu? Ya, apa yang dikerjakannya sehingga orang-orang itu dikatakan sibuk tapi tidak melakukan apa-apa? Ya, karena hidupnya tidak teratur dan tidak tertib. Karena mereka sebagian besar itu adalah orang yang sibuk dan tidak melakukan apa-apa. Tapi tidak melakukan apa-apa. Kerjaannya di sini hanya mencampuri urusan orang lain atau disebut kepo. Ya. Sibuk mengurusi urusan orang lain. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, ketika ada orang yang sibuk mengurusi urusan orang lain, dia mengesampingkan tanggung jawabnya pribadi untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, orang-orang tersebut orang-orang yang kepo. Selanjutnya, ya, ada peringatan bahwa di situ ada
peringatan jangan bergaul dengan si pemalas yang kerjanya nyinyir doang, yaitu orang yang kepo ini. Jangan engkau dekat-dekat dengan orang yang suka nyinyir. Jangan engkau dekat-dekat dengan orang yang suka kepo. Ya, jangan engkau dekat-dekat dengan orang yang hanya suka mencampuri urusan orang lain. Jangan dekat-dekat dengan si pemalas karena tidak melakukan apa-apa. Jadi, pada waktu itu yang terjadi di jemaat Tesalonika, saya mau katakan bahwa Paulus dan para tua-tua sibuk bagaimana membangun pekerjaan Tuhan, ya, di jemaat Tesalonika. Tapi ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dengan kesibukan-kesibukan untuk mencampuri urusan orang lain, sehingga pekerjaan Tuhan di jemaat Tesalonika pada waktu itu mengalami gangguan, mengalami hambatan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab kita, di situ ada si jahat, ya. Jadi orang-orang yang kepo, orang-orang yang suka nyinyir ini, orang-orang yang sibuk mencampuri urusan orang lain ini, dikatakan adalah orang-orang yang bersahabat dengan si jahat. Kalau saudara membaca bagian ini, saudara teliti bahwa jangan sampai engkau, ya, dirasuki si jahat, diganggu si jahat. Ya, ternyata pemalas di situ disebut dengan si jahat, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang jahat itu bukan karena dia hanya membunuh, ya, bukan karena hanya suka marah-marah, suka bertengkar, tapi di sini orang yang tidak mau bekerja itu adalah orang yang dikenal dengan teman dekat si jahat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selesai sudah, ya, ringkasan dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 dengan 15, selesai. Ya. Sekarang kita mau melihat, saudaraku, apa yang menjadi ukuran kita mengukur kehidupan rohani kita. Apakah kita ada di dalam bagian orang-orang yang hanya sibuk mengurusi urusan orang lain, mencampuri urusan orang lain, sampai harus dia meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai, ya, kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, ya, yang tidak mau bekerja tapi sibuk mengurusi, mencampuri urusan orang lain. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita itu berada pada level yang mana, posisi yang mana, sehingga kita hari ini tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menganggap penting berdoa dan juga menganggap penting bekerja. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana berdoa itu penting dan bekerja itu juga penting. Jangan sampai bekerja dipisahkan dari berdoa, berdoa dipisahkan dari bekerja. Jadi bekerja, berdoa dan bekerja itu harus bekerja sama, harus bergandengan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bekerja adalah teladan hidup orang beriman. Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kalau saudara membaca dengan teliti, di situ dikatakan jangan kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat apa yang baik itu adalah bekerja sambil berdoa, ya. Berdoa sambil bekerja. Nah, inilah yang cocok dijadikan sahabat, cocok dijadikan teman, cocok dijadikan kawan. Karena kalau kita dekat-dekat dengan orang yang suka berdoa,
dan orang yang suka bekerja, kita lama-lama akan mengikuti teladan hidupnya. Karena dia juga suka berdoa, dia juga suka bekerja. Berbeda dengan orang yang tidak bekerja, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak melakukan apa-apa, yang hanya mencampuri urusan orang lain, kesibukannya, kita lama-lama juga akan ketularan, saudaraku. Ya kan? Kalau kita bergaul akrab dengan orang yang suka ngepoin orang, maka kita lama-lama mendengarkan, kita lama-lama akan merespon, kita lama-lama akan ikut bicara di situ, ya kan? Nah, di situ tidak ada hasilnya yang bisa dinikmati dalam kehidupan mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal penting hari ini adalah berdoa dan bekerja sesuai dengan judul perikop Alkitab kita pada hari ini. Nah, saudaraku, tidak lalai bekerja. Tidak lalai bekerja itu ya gak lupa bekerja. Tidak lalai bekerja itu bukan melupakan pekerjaan utamanya, sehingga segala sesuatu yang harusnya menjadi tanggung jawabnya itu diabaikan. Dia tidak lalai bekerja. Ini contoh yang diberikan oleh Paulus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Paulus itu orang yang melayani antar desa, antar kota, ya kan? Ada banyak tempat-tempat yang harus dia layani. Dan di situ Paulus juga merupakan sebagai tent maker. Tent maker apa tent maker? Seorang hamba Tuhan, tapi dia juga seorang pengusaha. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi dia juga melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk apa? Supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, Paulus memberikan teladan, tidak lalai bekerja, berusaha dan berjerih payah. Kalau saudara membaca di situ, ya, Paulus tidak lalai bekerja, ya. Paulus berjerih payah siang dan malam. Kalau namanya berjerih payah siang dan malam itu, ya, terjemahan lain, Paulus bekerja dengan membanting tulang. Ya, Paulus itu bukan orang malas, saudara. Paulus itu bukan orang gak terpelajar. Paulus itu orang yang punya status tinggi. Ya, dia muridnya, ya, guru besar Gamaliel, ahli agama pada waktu itu. Jadi Paulus ini punya kedudukan terhormat pada waktu itu. Tapi dia tidak malu untuk melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Ada yang tahu? Pekerjaan Paulus pada waktu itu, supaya ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia adalah penjual tenda. Ya, tukang bikin tenda untuk berkemah. Ya, karena pada waktu itu banyak orang kehidupannya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Paulus menangkap peluang, kalau saya jualan bisnis, ya, bikin tenda, itu pasti laku. Karena pada waktu itu memang banyak orang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kehidupan mereka nomaden. Ya, mereka banyak tidak menetap pada waktu itu, sehingga Paulus memilih untuk berjualan tenda, pembuat tenda, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, berusaha dan berjerih payah membanting tulang mencari nafkah sendiri. Paulus mengurusi, ya, kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun dia layak untuk menerima pemberian dari orang-orang yang ia layani. Paulus berhak menerima upah dari orang-orang yang ia layani.
Paulus berhak menerima angpau. Wah, kalau zaman sekarang angpau. Ketika dia melayani dari satu tempat ke tempat yang lain, sudah. Tapi Paulus mengambil sikap, dia tidak lalai bekerja dengan membuat tenda dan dijual, ya, untuk melakukannya. Dia berusaha dan berjerih payah membanting tulang, mencari nafkahnya sendiri supaya tidak menyusahkan siapapun, ya, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Jadi Paulus tidak menggantungkan hidupnya kepada gaji, ya. Paulus tidak menggantungkan hidupnya kepada angpau. Paulus tidak menggantungkan hidupnya kepada salam tempel. Paulus tidak menggantungkan hidupnya kepada seleri, ya kan? Tahu seleri? Seleri apa? Hah? Fee. Yang kerja di hotel tahu fee dia. Sudah dapat fee ya? Puji Tuhan, ya. Jadi Paulus tidak menggantungkan hidupnya kepada upah, ya. Tapi Paulus tidak lalai bekerja. Dia berjerih lelah, berjerih payah, bekerja keras, ya. Nah, saudaraku, ini gambaran penting yang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana iman Paulus menuntun hidupnya, bagaimana dia menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bekerja dan berdoa. Nah, ora et labora artinya ora dolan ora apa-apa langkat duite. Ya, ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Itu standar, ya. Orang Etabola memiliki pengertian berdoa dan bekerja itu masih standar. Bagaimana melebihi standar? Ya. Berdoa dan bekerja keras. Itu artinya yang melebihi standar dari orang et labora adalah berdoa dan bekerja keras. Paulus tidak lalai bekerja, membanting tulang siang dan malam, berjerih lelah, berusaha keras. Jadi Paulus ini bekerja keras. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika membuat sebuah tenda dengan santai-santai, kira-kira berapa pasang tenda yang jadi dalam satu hari, sementara dia harus melayani pekerjaan Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dia tidak gesit, kalau dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, tak ada satupun tenda yang dia buat sehingga bisa dijual. Sampai malam pun dia kerjakan. Dia rela tidak tidur walaupun, ya, dia punya hak untuk istirahat. Saking dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi beban bagi siapapun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau melihat di sini. Hal yang pertama adalah ada orang yang bekerja keras, terus tapi doanya lemah. Ini golongan pertama. Kita nanti dicek, kita berada pada golongan yang keberapa, ya. Golongan pertama adalah orang yang bekerja keras tapi doanya lemah. Doanya hanya sedikit-sedikit. Doanya kalau ingat, doanya kalau ada waktu luang. Ya. Ada nggak yang seperti ini? Ya. Ada nggak di antara kita yang seperti ini? Ya, bekerja keras tapi doanya lemah, ya. Time is money. Segala sesuatu dihitung, dihubungkan dengan uang, ya. Pokoknya kalau ada waktu ya untuk mencari uang. Segala sesuatu dihubungkan. Kalau sesuatu yang ia kerjakan, segala kesibukannya itu harus
menghasilkan uang. Cerdas kan? Cerdas. Smart ini. Orang yang tipenya pekerja keras, tapi doanya lemah. Segala sesuatu diukur hanya dengan uang. Ya, banyak orang terlalu sibuk dalam bekerja, ya, dan hanya punya waktu sedikit untuk berdoa. Kira-kira ada nggak di antara kita yang memiliki tipe seperti ini? Kita semua harus bekerja. Ya, seperti Paulus tidak lalai bekerja, berjerih payah siang dan malam, membanting tulang. Ya, tulangnya dibanting-banting. Ya, kalau membanting tulang itu, ya, kalau ibarat kata menyingsingkan lengan baju, ya, pokoknya siap untuk bekerja, ya, tapi tidak memiliki waktu untuk berdoa. Ya, ada banyak orang tahu bagaimana mencari uang yang banyak, tapi tidak bisa menikmatinya. Ya, ini ada banyak orang yang terlalu sibuk untuk mencari uang, bekerja keras, tapi tidak bisa untuk menikmatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ini sampai lupa bagaimana harus, ya, memanjakan dirinya. Boleh nggak memanjakan diri? Boleh nggak memanjakan diri? Karena ragu-ragu. Boleh. Nah, salah satunya adalah jika kita lelah, kita capek, ya, kita panggil tukang urut, ya, supaya badan kita kembali fresh, ya kan? Ya, kita sudah badan kita, tubuh kita, fisik kita pakai bekerja keras, ya, untuk melakukan suatu pekerjaan, ya, sekali-kali bisa makan yang enak-enak, ya kan? Ya, ada menu yang enak kan? Ya, yang sibuk seharian, bekerja sibuk dari Senin sampai Sabtu, bekerja sampai bahkan lembur siang malam, ya, lupa pulang, ya, pergi pagi pulang pagi, lupa jalan-jalan ngajak istri dan anaknya, ya. Sekali waktu dia jalan-jalan, ya, pergi ke Jogja, pergi ke Solo, kasih kabar sama pendetanya, Pak, saya sudah ada di Jogja nih, saya sudah ada di Solo nih, lagi jalan-jalan ya? Enggak. Lah ngapain? Lagi opnam. Ya, lupa menikmati, ya, hasil kerjanya sampai, ya, fisiknya ambruk, rontok, tidak bisa menikmatinya. Saudaraku, ya, banyak orang tahu bagaimana cara untuk mencari uang yang banyak, tapi ada banyak orang yang tidak tahu, tidak bisa menikmati hasil jerih lelahnya, ya, karena tidak ada keseimbangan antara bekerja keras dan berdoa. Kalau berdoa pasti tahu, ingat Tuhan dan sadar bagaimana menikmati. Nah, Tuhan menciptakan dunia ini aja, ya, selama berapa hari Tuhan menciptakan? Kemarin yang ujian, yang TPS apa? TPS, BTS, oh PTS. Ada soal, ya, ada soal, ya, berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini? Nah, hari yang pertama Tuhan menciptakan siang dan malam. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Yang ujian kemarin loh. Lu udah lupa ya?
Hari yang keempat, air dan seisinya. Hari yang kelima Tuhan menciptakan Iya. Nanti kalau orang tuanya mengajari anaknya pas itu remedi bisa salah semua, repot. Hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia, ya, manusia diciptakan hari yang keenam, hari yang terakhir, ketika semuanya sudah ready, ketika semuanya sudah siap, baru Tuhan menciptakan manusia. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti melakukan segala pekerjaannya. Apa yang Tuhan lakukan adalah menikmati, memberkati semua yang diciptakannya. Tuhan menikmati hasil ciptaannya. Dan pada hari yang ketujuh Tuhan memberikan sebuah perintah supaya manusia itu menikmati apa yang sudah ia kerjakan selama 6 hari bersama dengan Tuhan dan keluarganya. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan sudah memberikan waktu yang cukup untuk bekerja. Dan ada banyak orang juga berkata, kerja 6 jam aja gak cukup. Kerja 6 jam, kerja 6 hari aja gak cukup, Pak. Bahkan kerja 7 hari pun gak cukup. Kalau gak cukup, kenapa gak istirahat? Kerja 6 hari gak cukup, ditambah 1 hari, kerja 7 hari gak cukup, gak istirahat 1 hari pun dalam 1 minggu, itu pun masih gak cukup. Kenapa gak istirahat? Ya, nah, saudaraku, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambahkan sehasta saja dari nyawamu? Apakah dengan kegelisahanmu, apakah dengan kekuatanmu engkau bisa menambahkan sehasta saja dari kehidupanmu? Keselamatanmu apakah bisa terjamin ketika kita bekerja 7 hari full? Kerja 7 hari pun juga gak cukup. Ya, oke. Tipe yang pertama, bekerja keras tapi doanya lemah. Banyak orang sibuk mengumpulkan uang tapi senang tinggal di penjara. Ya, pintar mengumpulkan uang. Ya, sampai berapa miliar yang hari ini sedang ada kasus yang di negeri bagian ujung Indonesia, ya kan? Mengumpulkan uang bermiliar-miliar, sehari aja bisa memasukkan uang ke dalam rekening bank 71 miliar. 1 hari 71 miliar yang mentransfer ke, menyimpannya dalam sebuah bank. Itu orang hebat. Orang hebat, ya, pintar, sibuk dalam mengumpulkan uang, tapi dia senang di penjara, hidup dan tinggal di penjara. Ya, ada banyak orang yang menikmati harta kekayaan yang melimpah, tapi berakhir di penjara. Ada banyak orang sibuk mengumpulkan uang, tapi lebih senang tinggal di rumah sakit, sampai lupa harus merawat dirinya, sampai lupa harus mengurus dirinya, sampai lupa harus memanjakan dirinya supaya ada
asupan yang seimbang antara energi yang dikeluarkan dengan energi asupan yang masuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya punya teman. Dia harus mengejar deadline ini 5 hari penuh. Tidak bisa tidur, ya hanya punya waktu sedikit untuk istirahat. Ya, pada hari yang kelima dia langsung kaku. Siang malam tanpa istirahat yang cukup, tanpa asupan yang cukup, ya, membuat kondisi fisiknya tidak kuat. Apa yang terjadi? Dia harus tinggal di rumah sakit, masuk ke rumah sakit, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, karena beban kerjanya yang begitu banyak, begitu berat, yang harus dikerjakan, deadline-nya harus tepat, dilaporkannya, maka sampai 5 hari dia tidak tidur, mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakannya itu. Akhirnya dia mengalami yang namanya pembuluh yang ada di otaknya ini mengalami pecah. Stroke. Kalau stroke hasil ya, baru makan itu masih enak. Ada stroke-nya, ada pil, itu namanya stroke. Ya, karena baru menikmati makan, tapi ini stroke-nya adalah yang berujung di rumah sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, bekerja keras tapi doanya lemah. Golongan yang kedua, doanya kuat, ya, kerjanya lemah. Ada nggak yang seperti ini di GBS Purwokerto? Ya, doanya kuat, kerjanya lemah. Kalau yang pertama, kerjanya kuat, doanya lemah. Tapi sekarang doanya kuat, kerjanya lemah. Nah, saudaraku, ada banyak orang yang hanya senang berharap pada mukjizat. Doanya kuat, doanya kencang. Yang dia harapkan terjadi mukjizat, terjadi mukjizat. Makan pun harus ada mukjizat. Saudaraku, kalau sedikit-sedikit, ya, kita itu mengharapkan mukjizat, itu artinya doa kita terlalu kuat, tapi kerjanya terlalu lemah karena tidak suka melakukan pekerjaan. Dibanyak-banyakin berdoa, dibanyak-banyakin berdoa. Apakah banyak berdoa itu salah? Tidak salah. Yang salah temannya ini karena kerjanya lemah, ya kan? Nah, banyak orang senang menerima berkat, ya, menerima mukjizat, tapi lupa untuk menjadi berkat. Jadi orang yang terlalu berharap dengan mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Saudaraku, orang sakit kepala perlu mukjizat. Dilematis. Mau menjawab agak merepotkan. Ada orang yang sakit kepala perlu mukjizat, padahal dia sakit kepala karena kurang tidur, sakit kepala karena kehujanan, sakit kepala karena apa? Surem. Loh, orang yang surem kencot itu bisa sakit kepala? Iya. Sudah surem belum? Orang yang apalagi yang bisa sakit kepala? Memendam emosi. Itu bisa sakit kepala, saudaraku yang dikasih Tuhan. Gak tersalurkan emosinya, gak tersalurkan kata-katanya. Wow. Yang biasanya satu hari 4.000 kata yang harus dikeluarkan cuma 500 kata. Gimana? Pusing gak? Pusing, saudaraku. Nah, di sini ada banyak orang, ya, hanya terlalu berharap pada mukjizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita tidak percaya mukjizat. Saudara harus percaya ada mukjizat.
Tapi biasanya mukjizat itu terjadi kalau sudah kepepet. Ya. Biasanya mukjizat itu terjadi juga pakai sarana. Coba perhatikan Musa melakukan mukjizat yang dikuasakan oleh Tuhan kepada Musa melalui apa? Tongkat. Ya. Apa yang ada di tanganku? Tongkat. Loh, kita nggak ada apa-apa mau melakukan mukjizat. Ya. Jadi orang yang berharap pada mukjizat tapi tidak suka melakukan pekerjaannya itu adalah orang yang doanya kuat tapi kerjanya lemah. Kalau sakit kepala ya tinggal minum obat, beli di apotek. Ya. Kalau sakit kepala karena kurang tidur ya istirahat tidur. Kalau sakit kepala karena surut kencot ya makan. Kalau sakit kepala karena ya hobi bicaranya tidak tersalurkan, ya ke pantai, ya ke pantai, ya teriak-teriak di pantai ya, wah teriak-teriak lari-lari di pantai, ya plong, nah saudaraku, atau ngomong sama cermin daripada ngomong sama orang yang lain bisa marah, ngomong sama cermin aja, kamu ini gimana sih, masa dari tadi gak ngerti-ngerti gitu. Ya oke. Tipe yang kedua adalah orang yang doanya kuat tapi kerjanya lemah. Tipe yang ketiga adalah orang yang doanya lemah dan kerjanya semaunya. Ya, sudah gak suka berdoa, sudah gak suka bekerja. Ada enggak? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ada kebiasaan dengan orang-orang yang dianggap tidak normal, yang suka bawa-bawa sampah, suka bawa-bawa gerobak, yang suka jalan-jalan sendiri di jalan raya. Ya, saya suka berkomunikasi dengan mereka, saya suka bergaul dengan mereka walaupun harus menahan nafas karena mereka tidak normal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan di situ ya, mereka kerjaannya apa? Ya keliling tiap hari. Ya. Tapi ada satu hal yang sangat menolong, yaitu ketika saya ada kedekatan dengan seseorang ini, ya, sampah-sampah yang ada di gereja bisa tersalurkan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Bisa titip sampah yang ada, dan juga bisa menerima sesuatu barang yang dia bawa. Dan salah satu cara saya memberi makan orang itu adalah dengan barter barang. Ya, dia memberikan barang yang saya inginkan, yang saya mau, dan saya memberikan uang kepada dia. Tapi lama-lama tiap-tiap hari dijatah saya. Saya cukup, sudah cukup. Besoknya bawa lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena tahu, ketika dia bawa barang, saya kasih uang. Ketika dia bawa barang, saya kasih uang. Lama-lama naik harganya. Ya, dari 10.000 menjadi 15.000, menjadi 20.000. Dia berani menaikkan harga. Ini 25 Pak, ini titipan. Orang yang cuma kerjaannya tiap hari di jalan, tidur di pinggir jalan, di emperan, toko-toko, sudah ngerti uang. Dia bekerja ya dengan mengumpulkan barang. Tapi di sini apakah dia berdoa? Saya nggak tanya. Saya nggak tanya apakah dia berdoa. Saya nggak tanya. Ya kan? Tapi kita melihat tipe yang ketiga adalah doanya lemah, kerjanya semaunya. Yaitu ada doanya lemah dan kerja pun juga lemah. Ya, prinsip hidupnya hanya mengalir saja. Ya, prinsip hidupnya hanya mengalir saja. Yang penting saya menjalaninya. Ya, mau ada hasil atau tidak, luweh.
Tahu luwe? Luwe, tahu luwe? Luwe? Ya luwe itu kencang. Kalau luwe itu ya lebih daripada luwe. Ya kan? Prinsip hidupnya hanya mengalir saja. Tahu nggak, saudaraku yang dikasih, yang namanya air mengalir itu dari mana ke mana? Dari satu tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Coba kalau mengalirnya ke got, gimana? Kan mengalirnya ke got. Ya kalau mengalirnya ke bak, jangan ketawa. Ya kan? Mengalir dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau mengalirnya, kalau pasti saudaraku pada aliran selang pam ini ada yang mengalir ke tempat bak yang lebih rendah dan ada yang mengalir ke bak yang lebih tinggi. Kalau debit airnya itu sedikit, minim, dia tidak bisa mengalir ke yang bak yang lebih tinggi. Dia akan mengalir ke bak yang lebih rendah, saudaraku. Tapi kalau itu tidak bisa mengalir lagi, terpaksa dari ujungnya sana, ya dikasih keran yang paling bawah supaya ada aliran air, dan aliran air itu akan mengalir ke ya dekat-dekat yang di pinggir jalan, selokan sana. Ya, itu prinsip hidup yang hanya mengalir saja. Terima nasib saja. Saudaraku, saudara mau menerima nasib yang seperti ini saja? Nah, tentunya nggak rela. Saya punya mimpi, saya masih punya mimpi. Saya masih punya mimpi. Saya nggak bisa menerima kondisi yang seperti ini, ya kan? Ya. Yang penting hari ini bisa makan. Saya tidak mau hari ini yang penting bisa makan, tapi saya tidak bisa memilih. Kira-kira mau nggak? Yang penting bisa makan. Mau nggak? Ambilin yang lain. Ya, kalau bisa, kita bisa memilih apa yang kita sukai dengan cara mau bekerja lebih banyak lagi. Nah, saudaraku yang dikasih, orang yang doanya lemah tapi kerjanya semaunya, dia hanya akan terima nasib saja. Yang penting hari ini bisa makan, walaupun tidak bisa memilih. Seperti bangsa Israel pada waktu perjalanan dari Mesir, ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, makannya apa? Sekali lagi, mana dan puyuh. Dan bisa memilih yang lain. Pokoknya tiap hari yaitu yang penting bisa makan. Nah, ini tipe doanya lemah, kerjanya juga lemah, kerjanya semaunya saja. Nah, tipe yang terakhir, saudaraku, ya, rupanya masih ada. Hidupnya hanya dalam khayalan. Ku berhayal. Ya. Ada banyak orang berhayal terlalu tinggi, tapi tidak melakukan apa-apa. Seperti kasus jemaat yang ada di Tesalonika, ya, hayalannya terlalu tinggi dengan mencampuri urusan orang lain. Dia dapat menikmati, ya, hidupnya karena menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Itu tipe yang ada di jemaat Tesalonika. Hidupnya ada dalam khayalan, ya. Berkhayal boleh? Boleh. Yang tidak boleh, tidak bangun-bangun. Bermimpi boleh? Boleh. Yang tidak boleh, tidak bangun-bangun. Nah, perlu bangun untuk bisa bekerja. Nah, doa lemah, kerjanya semaunya. Si malas, banyak keinginan tapi tak satu pun yang dicapainya. Sudah tak berdoa, sudah tak mau kerja, dikatakan banyak keinginannya
penuh dengan khayalan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Nah, saudaraku, orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Minimal dia bisa memilih, ya, memilih baju yang dia inginkan, memilih celana yang dia inginkan, memilih apa lagi? Dan tadi malam pilih apa tadi? Ya, memilih menu yang dipesan, ya kan? Nah, saudaraku, ya, orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkan, tapi si malas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya karena hanya berharap pada mukjizat. Hari ini ada mukjizat, saya percaya hari ini ada mukjizat. Tapi saya tidak menggantungkan hidup saya kepada mukjizat. Kalau tidak ada mukjizat berarti saya tidak percaya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa setiap hari ada mukjizat. Tapi saya tidak menggantungkan pada mukjizat itu. Karena iman percaya saya harus mengatakan orang yang mau sesuatu dia harus bekerja. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkan, bisa memilih segala sesuatu. Saya berharap ada mukjizat yang memberikan celana baru, gak dapat. Saya berharap hari ini mendapatkan baju baru, yang gak dapat. Karena hanya mempercayai mukjizat hanya yang seperti itu. Nah, ini doanya lemah, kerjanya semaunya. Oke, yang terakhir, doanya kuat, bekerja keras. Sudah senang berdoa, ya, dia juga senang bekerja. Nah, ini siapapun akan suka punya menantu yang seperti ini. Ya, ya. Siapapun akan senang punya pasangan yang seperti ini. Ya kan? Kalau pasangan kita doanya kuat, kerjanya kuat. Doanya kuat, kerjanya keras. Ya kan? Dia ketika melakukan sesuatu dia mengandalkan Tuhan, tapi dia tidak lupa melakukan bagiannya untuk melakukan pekerjaan. Jadi doanya kuat, ya, dia juga kerjanya kuat. Orang yang doanya kuat dan kerjanya pun juga kuat adalah orang yang tahu bagaimana kapan harus berdoa dan kapan harus bekerja. Jangan pada waktu bekerja dipakai untuk, wah, saya hari ini jam ini saya harus berdoa, padahal dia harus bekerja. Ya kan? Wow, saya jam ini harus bekerja, pada waktunya berdoa. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kalanya doa-doa kita itu tidak menghasilkan apa-apa, karena pada waktu kita harus bekerja kita masih berdoa. Paham? Ada kalanya doa-doa kita itu tidak menghasilkan apa-apa, karena pada waktu yang harus ditentukan itu harusnya sudah bekerja, tapi masih berdoa. Berat ya? Sekali lagi, ada kalanya bahwa doa yang kita lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa, karena harusnya kita sudah melakukan apa yang kita doakan, kita masih berdoa. Jadi berdoa sudah cukup, waktunya bekerja. Begitu sebaliknya. Ada kalanya pekerjaan kita itu tidak menghasilkan apa-apa, karena belum disuruh berdoa, sudah bekerja. Kebalikannya. Paham? Enggak ya? Oke.
biasanya pekerjaan yang kita lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa karena belum disuruh bekerja tapi masih disuruh berdoa, tapi sudah terlalu cepat melakukan pekerjaan. Jadi belum ada perintah, belum ada instruksi, sudah melakukan duluan. Kira-kira sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dengan sesuatu yang kita kerjakan itu gak matching. Ya kan? Nah, ada orang yang doanya kuat dan kerjanya pun juga kuat, adalah orang yang tahu kapan harus berdoa dan kapan harus bekerja. Ya, dalam Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Dalam setiap usaha keras ada kelimpahan, ada berkat. Jadi setiap usaha ada memperoleh banyak. Jika orang bekerja keras, ia akan memperoleh banyak. Banyak apa? Banyak keuntungannya. Jadi doanya juga harus kuat, bekerjanya harus kuat. Nah, saudaraku, untuk mengukur apakah kita punya doa yang kuat dan bekerja yang kuat, hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Hanya pribadi kita yang tahu apakah saya senang berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu, ataukah saya berdoa kepada Tuhan hanya menjadikan Tuhan itu topeng dalam doa-doa kita. Artinya kita tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan untuk menyetujui apa yang sudah saya kerjakan. Ya. Jika orang bekerja keras, ia akan memperoleh banyak. Banyak apa? Banyak keuntungan. Tiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan saja. Hanya orang yang hanya suka kepo, mencampuri urusan orang lain, dia tidak bisa menikmati banyak keuntungan. Seperti kasus yang ada di jemaat Tesalonika, saudaraku. Ada banyak orang di situ yang punya hobi mencampuri urusan orang lain, tapi dia tidak mau bekerja. Sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Dia tidak dapat menikmati banyak keuntungan. Dan di situ dikatakan oleh Paulus adalah dia termasuk golongan si jahat. Nah, saudaraku, dari keempat tipe ini, dari keempat golongan ini, antara orang yang berdoa dan bekerja keras, kita termasuk dalam tipe yang mana? Kalau kita hari ini sadar, mari kita melakukan perubahan demi perubahan, supaya saudara dan saya bisa menentukan nasib. Kalau saudara mendengar bunyi ayat yang di seberang sana, bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mengusahakannya. Sampai hafal saya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, rajin berdoa. Alkitab katakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa itu to be continue. Ya, tidak putus-putusnya berdoa. Berdoanya kuat, berdoanya keras. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya kan? Kenapa berdoa ditaruh di belakang? Ya, orang yang dapat menguasai dirinya, dia bisa menjadi tenang supaya dapat berdoa, mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan, saya mau kuliah. Terus setelah ini saya mau ngapain ya? Nah, itu yang masih di bangku kuliah. Ya kan? Tuhan, saya mau kuliah ngambil jurusan ini. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk saya? Kalau sudah mendapatkan rema, ya harus diperlengkapi dirinya. Diperlengkapi dirinya. Ya. Yang sekolah di STM misalnya,
di SDM, tapi di SDM tidak bisa ngotak-ngatik motor, tidak bisa ngotak-ngatik listrik, bahkan takut kena stroke. Ya. Tapi memang SDM-nya SDM pembangunan ya. Karena tidak ada urusannya dengan stroke. Nah, berdoa, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Poin yang kedua, rajin bekerja. Amsal 20 ayat 13. Ya. Orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Engkau akan makan sampai kenyang dan bisa menentukan menu sendiri. Bukankah itu menentukan hasilnya sendiri? Ya kan? Setelah ini kita makan apa, Mi? Setelah ini kita makan apa, Mi? Ya. Setelah ini kita mau makan apa? Menentukan menunya sendiri. Kalau ada menu yang tersaji, itu namanya berkat yang tidak lazim. Mungkin hari ini ada berkat yang tidak lazim itu sudah. Ya. Setelah ini ada berkat yang tidak lazim, engkau akan makan sampai kenyang. Kalau belum kenyang, boleh bilang lagi. Ya, saya belum kenyang, gitu kan? Berkat yang tidak lazim, berkat orang yang doanya kuat, berkat orang yang kerjanya kuat. Amin. Oke. Terakhir, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Sekali lagi, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Jadi apa yang kita doakan, kita berjalan untuk melakukan doa itu supaya doa itu menjadi kenyataan. Katakan terus menerus, katakan terus menerus, katakan terus menerus, sampai kita melakukan apa yang kita katakan. Confess, 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 sampai kita melakukan apa yang kita katakan. Dan lama-lama, sedikit demi sedikit ada hasilnya. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Puji nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan, kita termasuk dalam golongan yang mana? Apakah kita bagian dari orang yang berdoa untuk yang kita kerjakan dan kita mengerjakan apa yang kita doakan? Doa yang kuat dengan kerja yang kuat, atau dengan tipe yang lain-lainnya tadi. Nah, saudara, silakan saudara mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam pikiranku, dalam hidupku hari ini, sehingga hari ini kita bisa mengambil keputusan, menentukan pilihan, mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan
Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkau selalu mendidik kami. Engkau selalu mengajar kami Tuhan. Seperti pagi ini ya Bapa, Engkau telah utus hambamu untuk berbicara pada kami, untuk kami tetap berdoa dan bekerja. Ajar kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu dan bekerja melakukan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Agar segala doa dan pekerjaan kami boleh memuliakan nama-Mu. Hidup kami boleh menjadi saksi-Mu dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami selalu bukan hanya mendengar tapi melakukan apa yang Kau telah katakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang Kau sudah percayakan dalam mengembalakan sidang jemaat-Mu di sini. Untuk lebih lagi Tuhan, Engkau pakai untuk menjadikan jemaat-Mu jemaat yang berkenan kepada-Mu, jemaat yang menjadi dewasa di dalam Engkau, dan Engkau selalu mendengar selalu doa kami dan bekerja dalam pekerjaan apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami sidang jemaat-Mu boleh menyambut firman-Mu pada pagi ini dengan hati yang penuh sukacita dan dengan pengharapan yang sungguh daripada Engkau ya Bapa. Kami akan lakukan sesuai dengan kehendak rencana-Mu sehingga Engkau ya Bapa berkenan dengan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kami dan mematahkan firman pada dalam hati kami, kami selalu akan melakukan apa yang baik daripada firman. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa pada pagi ini. Amin. Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kita masing-masing. Dan saatnya kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk renovasi pastori. Ada kotak di belakang kameramen. Kita akan bawa setiap persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, kehidupan hari-hari kami, Tuhan yang topang, Tuhan yang atur, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Sekarang waktunya Tuhan kami memberikan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami mau memberi menjadi bagian daripada pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya setiap taburan daripada jemaat-Mu, kiranya Kau boleh berkenan dan Tuhan lipat kali gandakan. Biarlah dengan sukacita kami akan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kau
yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Ya, hari kemarin ada Nathan yang berulang tahun yang keberapa Dan? 17. Hah? 17. Bos, sweet 17. Haleluya. Ya. Kita berdoa untuk Nathan secara khusus, kiranya Tuhan memberikan Nathan itu masa depan yang Tuhan janjikan, masa depan yang kilat gemilang. Ketika Nathan menjadi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa untuk Nathan yang berulang tahun yang ke-17. Kiranya di usianya yang ke-17 ini menjadikan Nathan anak muda yang takut akan Tuhan, anak muda yang mau berdoa, anak muda yang mau bekerja keras, anak muda yang punya masa depan. Karena orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Berkati hidupnya, berkati sekolahnya, berkati masa depan dalam berkat nama Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang hari ini sedang mengalami lemah lembut. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita, hati yang gembira. Kiranya Tuhan menjamah segala kelemahan tubuhnya dan sakit penyakit. Berdoa untuk Ama Suci, berdoa untuk Pusriati, berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk Pucipto, berdoa untuk Pak Giarto, berdoa untuk Bu Giarto, berdoa untuk Bu Selamat. Kiranya Tuhan menaruh damai sejahtera dalam hati, menaruh sukacita dalam hidupnya. Tuhan pelihara hari-hari tuanya dengan berkat kemurahan, dengan berkat kebaikan. Kiranya Tuhan menolong orang-orang tua kami dengan segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk Kabupaten Banyumas dan sekitar. Kami mau berdoa untuk kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati kota kami di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami di mana kami tinggal. Sehingga Tuhan menaruh kesejahteraan di kota kami. Dalam berkat nama Yesus. Kiranya kota kami dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Kiranya kota kami dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomi dipulihkan, keamanan dipulihkan, stabilitas dipulihkan. Dan ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Sehingga ada banyak orang mengenal Tuhan melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang jauh, yang ada di Solo, yang sedang mengucap syukur, yang memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk keluarga Hengki. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan-pekerjaan. Anak-anaknya diberkati Tuhan dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan turut campur dalam segala usaha. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menutup ibadah kami di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah doa berkat bagi saudara.
Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala beritanya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pasanganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan kepadamu. Jika kau percaya bahwa Tuhan beracara, punya otoritas dan kendali dalam kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan usahamu. Tuhan memberkati toko warung. Tuhan memberkati jerih lelahmu. Dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Orang yang mau bekerja keras dan mau berdoa kepada Tuhan, hidupnya mengalami banyak keuntungan demi Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Memberkati, ada berkat makanan dan minuman. Bapak, Ibu dan Saudara boleh makan dan kenyang di tempat ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBS Purwokerto. Shalom.